Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kitab suci mencatat bahwa Allah mengutus malaikatnya untuk membimbing dan mengantar kita menuju kepadanya. Dalam Keluaran 23 ayat 20, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ini bukti nyata jika Allah sungguh mencintai dan mengasihi kita. Tepatlah jika dikatakan bahwa manusia sungguh berharga di mata Tuhan. Tepatlah jika dikatakan bahwa manusia sungguh berharga di mata Tuhan, karenanya perlu dituntun dan dilindungi agar ada di jalur dan jalan Tuhan, jalur kebaikan dan jalan keselamatan. Kita berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, lawat kami secara pribadi ya Tuhan. Kerajaan-Mu datang hendak menjadi. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, darah Yesus benteng kami. Lawat kami semua Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita bahas tentang malaikat. Saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa malaikat itu ada? Angkat tangan. Nah, kalau kita percaya setan itu ada, harus kita percaya malaikat itu ada. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan ke-13. Ayat 1 sampai dengan 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Anda yang bertanya sama saya, pernah enggak Pak Daud melihat malaikat? Berapa kali saya melihat malaikat? Plus sudah tahu bahwa Ayub dijaga Tuhan. Pertama adalah diri Ayub, kedua adalah keluarga Ayub, ketiga adalah rumah Ayub, dan yang ketiga semua harta yang dipunyai Ayub. Artinya apa? Bahwa malaikat Tuhan menjaga semua. Nah, awal saya ketemu malaikat itu waktu kira-kira tahun 93. Pada waktu itu saudara, saya menginjili seorang bukan Kristen, non-Kristen. Nah, saudara sepupu kita, dan dia punya anak orang yang sangat fanatik. Kalau udah ngomong teriak itu lah langsung lah kacau dah. Dan ini sangat fanatik dan dia benci dengan orang Kristen. Nah, ibunya saya injili. Waktu itu ibunya itu kena setan, kesurupan. Saya usir setannya dalam nama Yesus. Waktu itu ibu ini mau percaya Tuhan Yesus. Begitu mau percaya Tuhan Yesus, saya mau baptis dia. Nah, rencana mau baptis ya. Saya pulang. Nah, tiba-tiba keluarganya minta saya datang untuk ke rumah ibu ini. Waktu itu saya doa, tiba-tiba ada suara Tuhan jelas sekali. Aku mengutus malaikatku dengan pedang terhunus. Wah, saya kaget saya. Ada apa ini? Saya berangkat. Waktu saya berangkat, saya temui ibu ini. Waktu saya temui ibu ini, tiba-tiba anaknya laki-laki marah, ngejar mau mukul saya. Itu kira-kira jarak tinggal 1 meter. Dia mau mukul gini,
tiba-tiba saya lihat tepat di depan saya. Jadi malaikat itu tidak ada yang kecil. Kan sering kita melihat gambar malaikat kecil gini. Itu malaikat piye namanya. Malaikat itu tinggi. Hampir 3 meter. Saya gini, 2 meter lebih. Pedangnya gini. Natap gini nih. Ngelihat saya gini. Matanya berkilauan gitu. Pertama kali. Rambutnya silver perak. Bajunya putih berkilauan. Model ininya seperti tatahan es. Dan sepatunya Hermes kalah. Kenapa? Karena modelnya seperti gini. Gini. Dari emas murni. Jubah putih berkilau. Gini. Dan pedangnya berkilat seperti petir. Nah, dia berkata, jangan takut. Aku diutus menjagamu. Anak muda ini mukul gini. Peng! Jarak 1 meter bisa gini. Mukul lagi. Peng! Peng! Muter. Setiap kali muter, muter terus. Tidak bisa nyentuh saya. Dikira saya masih belum bertobat, punya aji lembu sekilan. Apa yang terjadi? Anak muda ini ketakutan. Karena apa saudara? Setiap mendekat jarak 1 meter, itu mental. Muter lagi. Nah, ibunya yang melihat hal itu, saya ngomong sama ibu ini, ibu mau enggak percaya Tuhan Yesus? Mau. Tapi saya tidak bisa ke gereja. Yang penting ibu percaya Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Ibu ini percaya Tuhan Yesus. Tetapi dipaksa tidak boleh ke gereja sama anak-anaknya. Apa yang terjadi? Suatu kali, ibu ini umur di atas 80 tahun masih naik bis gini. Sehat. Suatu kali dia berkaca dandan gini. Tersenyum gini. Pas bengesan meninggal. Tidak sakit, berkaca meninggal. Dan pada waktu meninggal, waktu mau dikubur saya suruh datang, itu ribut. Mau dikubur Kristen atau dikubur ini. Karena ibu ini percaya Yesus. Saya ngomong, dikubur apapun tidak ada masalah. Nah, akhirnya dikubur. Dan apa yang terjadi saya lihat. Pertama kali saya lihat. Malaikat itu ada. Amin. Amin. Dan malaikat itu menjaga. Alkitab berkata, malaikat berkemah di sekeliling orang percaya. Menjaga rumah kita dan harta milik kita. Suatu kali waktu zaman susah, saya masih ingat. Waktu itu mama saya dikasih 2 ekor ayam betina. Waktu itu keluarga saya susah sekali karena papa saya itu nakal. Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Nah, mama saya berdoa untuk papa saya, itu tidak lama. Hanya cukup 20 tahun. Lumayan lah, saudara. Papa itu nakal, hari ini nikah, besok selingkuh. Mama saya waktu itu miskin sekali, ditinggal pergi papa saya. Waktu itu ada yang namanya itu, dikasih uang, tinggal 25.000 rupiah. Waktu itu sama dikasih 2 ekor ayam betina. Nah waktu itu mama saya ngomong sama saya, Daud, manusia itu berdoa dan bekerja. Bekerja dan berdoa. Nah kita harus bekerja. Saya tanya, Mama mau gimana? Gimana kita bikin bakpao? Saya tanya mama saya, Mama pernah bikin bakpao enggak? Belum pernah. Tapi kita harus berusaha. Akhirnya 25.000 untuk beli gandum, kacang hijau sama kacang tanah. Wah, karena itu modal terakhir mama saya berdoa berbahasa roh. Supaya bakpao itu jadi baik. Tiba-tiba bunyi tut. Ingat, kadang
Tuhan menjawab doa kita sering melebihi apa yang kita doakan. Betul? Waktu tut bunyi, dandang itu dibuka. Bakpao itu bukan membesar, tapi mengecil. Nah, kadang apa yang kita harapkan tidak seperti yang terjadi. Betul? Padahal udah doa itu. Nah, bakpao itu dijual, habis. Yang makan sampai nyangkutin ya, minum. Nah, bakpao itu laku, jadi terkenal. Namanya bakpao unyil karena ada film unyil. Karena mengkecil itu adalah membantah. Dari nenek saya dikasih 2 ekor ayam betina. Nah, 2 ekor ayam betina ini, mama saya ngomong, jangan dipotong. Ini kita ternak aja. Mama saya 2 ekor ayam betina didoakan. Wah, basar siklop, basar. Ayamnya lari. Ayamnya lari, kawin tanpa izin sama ayam tetangga. Apa yang terjadi? 2 ekor ayam ini pulang. 2 ekor ini pulang. Setelah itu dikasih panci bolong mama saya. Bertelur. Mama saya doakan telur ini dalam nama Yesus. Tidak ada yang kopior, semua jadi. 2 ekor ayam betina itu menjadi puluhan ekor. Saya masih ingat, kalau saya mau bayar SPP, pagi berangkat ke pasar ayam kan, untuk bayar SPP itu 2 ekor ayam sama 25.000 itu bisa membuat saya sekolah Alkitab lulus ranking 4, murid tinggal 4. Dan apa yang terjadi? Ayam mama itu banyak sekali. Karena mama saya miskin, tidak bisa bikin kandang. Ayam-ayamnya itu tinggal di pohon-pohon. Berteng di pohon-pohon semua. Tidak ada kandangnya. Suatu kali dapat suara Tuhan. Tuhan bicara, aku mengutus malaikatku menjaga ayam-ayam kamu. Saya kaget, kok ada malaikat penjaga ayam? Kan bingung juga saya. Saya bingung. Saya buka pintu dan tiba-tiba saya lihat di pohon-pohon itu, di bawah pohon ada satu sosok. Jalan gini, mandang ayam gini. Rambutnya bersinar perak gitu, terang gitu. Dan apa yang terjadi? Pada waktu zaman itu ada penyakit gering, wabah. Kalau zaman sekarang namanya flu burung ya. Kampung itu banyak yang mati. Tapi ayam mama saya 1 ekor pun tidak ada yang mati. Tidak ada yang sakit. Dan apa yang terjadi? Tetangga sebelah tukang becak punya ayam betina 1 ekor. Beranak, dia menetas, anaknya telur menetas, beranak, ditungguin. Dia tidur deket ayam. Dicuri maling. Tapi ayam mama saya itu sampai puluhan ekor di pohon-pohon. Tidak ada yang mencuri. Dan di situ saya lihat ada satu sosok jalan gini. Mandang ayam-ayam itu. Dan itu apa yang terjadi? 3 tahun. Artinya bahwa malaikat Tuhan menjaga rumah apa yang dipunyai orang percaya. Amin. Artinya apa? Bahwa malaikat itu ada. Dan malaikat itu pula, ingat saudara, menjaga setiap jalan kita pada waktu kita dihadang lawan atau musuh. Nah, saya masih ingat, saudara pernah tahu namanya kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso tahu tak? Nah, suatu kali saya diminta untuk khotbah. Untuk khotbah di Toraja sama tim Tentena ya. Tentena. Nah, saya berangkat dari Jakarta ke Makassar. Kena delay malam, naik mobil kol diesel. Nah, itu enggak bisa saya lupa. Karena kemalaman berhenti di satu tempat.
Saya tidak lihat pelangnya karena udah capek malam. Langsung. Nah, dan sama yang jaga di situ itu seperti hotel, saudara, tidak ditanya KTP. Apa yang terjadi? Saya lihat yang di situ tidak ada yang pakai celana panjang. Semua pakai jubah semua. Nah, KTP kok pakai jubah semua. Nah, waktu itu ada isu kepala pendeta 50 juta. Kepala penginjil 25 juta. Saya masuk kamar hotel, saya gelisah. Kok enggak ada yang pakai celana panjang? Semua kok jubah semua di situ. Waktu itu saya penasaran sama sopirnya, yuk kita lihat itu ada pelang apa. Begitu lihat pelang itu, kantor. Tempat mereka. Sopirnya sama saya gini semua. 25 juta sudah ada di situ. Dan mereka mau nyerang Poso. Sopirnya gini. Kok kita enggak tahu kalau kita masuk ke tempat ini? Sopir sama saya masuk ke dalam kamar hotel. Mereka mau rapat. Saya ngomong gini, kita udah terlanjur nginep di sini. Ini kalau kita keluar mendadak pas mereka kumpul, itu bahaya. Lah Pak Daud di mana? Ya, sopir gini, kalau Pak Daud yang mati, yang kehilangan banyak jemaat, umat. Kalau saya yang mati, sopirnya ngomong gitu, yang nangis hanya satu keluarga. Saya ngomong gak bisa. Kita berangkat bersama, mati bersama. Gak bisa. Nah langsung dia ngomong gini. Gini aja, kita tunggu. Gak taunya apa. Ini kan ada kayak ruang tamu. Jadi saya itu nginep di tempat mereka rapat. Tidur di sebelahnya mereka rapat. Waduh langsung berdoa gini. Enaknya gimana? Gini, jam 2, jam 3. Kita berangkat. Cabut. Oh, ya udah. Pas enak-enaknya orang tidur. Namanya serangan fajar. Kan itu udah. Betul? Makanya serangan fajar itu jam 2, jam 3. Enak-enaknya orang apa? Tidur. Wah. Enggak taunya mereka banyak yang enggak tidur, ada. Oh, ada yang jaga di sini, jaga di sini. Wadah. Wah, deg-degan itu dah. Kayak gini, AC diginikan. Nah, sopirnya masuk dulu di kol diesel. Untung tidak semua barang tak keluarin, hanya satu tas saja bawa. Gini-gini masukin plug kita. Sana ada yang jaga, sini ada baru mereka ngobrol-ngobrol. Mobil kol diesel itu di starter. Tit! Mogok, darah. Wah, mogok, darah. Dan apa yang terjadi? Sopirnya sama saya gini. Mogok. Terus saya suruh dorong pelan-pelan. Karena mereka yang jaga sini. Apa yang terjadi? Waktu saya dorong. Ada satu sosok tepat ada di depan mobil. Tingginya 2 meter lebih. Berdiri gini. Di depan mobil berdiri gini. Nah, saya itu kanan kiri ada suatu derap langkah berbaris. Dan sampai detik itu
lagu itu tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Malaikat itu berbaris menyanyikan lagu seperti ini. Saat ku mendengar peperanganmu, saat ku melihat tentara surgawimu, engkau berperang di depanku, kaulah pembelaku. Saat ku mendengar peperanganmu, saat ku melihat tentara surgawimu, engkau berperang di depanku, kaulah pembelaku. Yehova keselamatanku, Yehova perlindunganku, Yehova Yesua Hamasya. Itu kayak tentara berbaris nyanyi lagu itu. Yehova keselamatanku, Yehova perlindunganku, Yehova Yesua Hamasya. Kemenanganku. Tek, mobilnya jalan. Tek, jalan langsung saya masuk, lari. Sampai Makassar. Dan sampai sekarang saya tidak pernah ke Poso. Nah, kenapa saudara? Di situ saya lihat, bayangin, bahwa malaikat Tuhan menjaga di setiap langkah kita.